Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus yang selalu menjagai kita dengan kasih-Nya yang melimpah pada hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, mari kita menundukkan kepala kita dan mengangkat hati kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan kami, Allah Tritunggal yang berdaulat atas hidup kami. Kami memuliakan Engkau sebab hari ini ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami siap mendengar. Demi nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini terdapat di dalam Kitab Amsal 2 ayat 16 hingga ayat 22. Supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya, dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali, dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelahlah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Saudara-saudaraku, dari firman Tuhan yang telah kita dengarkan, maka judul kita hari ini diam dengan aman, ayat 21 sebagai penekanan. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelahlah yang akan tinggal di situ. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata diam berarti tidak bersuara atau tidak berbicara, tidak bergerak atau tidak berbuat apa-apa. Selain itu, diam juga dapat bermakna menetap atau berdiam di suatu tempat. Sedangkan kata aman menurut KBBI memiliki arti utama bebas dari bahaya atau bebas dari gangguan. Hari ini perenungan kita berbicara tentang berharganya hidup sebagai orang jujur dan tak bercela di hadapan Tuhan. Firman-Nya mengingatkan kita bahwa orang jujur akan mendiami tanah dan orang tak bercela yang akan tetap tinggal di situ. Hal ini menggambarkan bahwa kejujuran bukan saja hanya sikap baik, tetapi identitas yang seharusnya melekat dalam diri kita sebagai orang-orang percaya. Hidup jujur berarti berjalan dalam terang Tuhan, meskipun tidak selalu mudah. Sebagai orang percaya yang dikasihi Tuhan, kejujuran merupakan sesuatu yang mutlak dan harus diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan. Kejujuran bukan hanya terlihat dari apa yang kita katakan atau perbuat, tetapi juga dari motivasi, pikiran, dan hati yang murni di hadapan Tuhan. Jika jujur adalah membiarkan terang Kristus mengalir melalui setiap bagian hidup kita, sehingga tidak ada kepura-puraan
atau kepentingan diri yang menguasai kita. Oleh sebab itu, milikilah selalu hati nurani yang murni, hati yang bersih, dan batin yang dipenuhi dengan ketenangan. Dari sikap hidup yang jujur, lahir harga diri yang sejati, yang tidak tergantung pada penilaian manusia, melainkan berakar pada kebenaran. Dengan demikian, kejujuran bukan sekadar sebuah tindakan sesaat, melainkan identitas hidup yang terus nyata dalam perkataan dan perbuatan, mencerminkan siapa Tuhan yang kita sembah dan kita layani dalam keseharian. Sebuah penegasan, hiduplah terus dalam kejujuran, sebab itu merupakan panggilan hidup kita sebagai orang percaya di dalam Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami datang kepadamu dengan hati yang berserah, mau selalu memuji nama-Mu. Ajarlah kami untuk selalu hidup dalam kejujuran, sehingga berdiam dengan aman di bawah naungan-Mu. Percaya bahwa Engkau adalah perlindungan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, biarlah kalimat-kalimat yang telah kita dengarkan akan membawa kita diam dengan aman dalam Tuhan. Amin.